Manchester United siap bertarung dengan Newcastle United untuk mendapatkan satu nama di sini, yakni Benjamin Sesko, MU, yang sering disebut klub bangkrut, klub penghuni wilayah barat. Klub yang sudah habis ternyata masih serius untuk musim depan. MU ini definisi pelan tapi pasti. Bayangin aja, di awal musim semua orang memprediksi bahwa nggak bakal ada lagi pemain yang mau bergabung ke Manchester United. Tapi di sini MU sudah meresmikan dua pemain. Yang satunya Cuna, yang satunya lagi Bryan Mbeumo. Jangan pernah panggil MU klub miskin lagi. Karena MU siap buat bersaing secara finansial melawan klub Raja Minyak Arab Saudi untuk mendatangkan salah satu striker termahal dunia, Benjamin Sesko. Sekarang keputusan ada di tangan Benjamin Sesko, mau bergabung ke MU dan menangin Tsunami Trophy, atau mau bergabung ke klub yang main di kompetisi Eropa. Kabar berikutnya datang dari striker tertajam sepanjang masa, Baby Drogba, bersiap meninggalkan Chelsea musim depan. Nicholas Jackson tengah masuk pantauan klub-klub Premier League lainnya. Setelah sebelumnya Jackson direncanakan akan ditukar dengan Garnacho, kini tawaran lain datang dari Newcastle United. Newcastle siap menebus Jackson dengan opsi peminjaman dan permanen di akhir kesepakatan. Premier League tidak akan siap bila Jackson bergabung dengan Newcastle United. Tapi kita semua berharap Jackson tetap bergabung ke klub setan, atau paling tidak bergabung ke Arsenal mungkin. Newcastle United masih belum selesai. Setelah bertarung untuk striker battle, kini Newcastle ingin menyatukan dua kiper terbaik Inggris ke dalam satu tim yang sama. Pasalnya Newcastle akan menebus kiper yang namanya Aaron Ramsdale dari Crystal Palace. Pada masanya dulu, kiper ini pernah menjadi salah satu transfer kiper termahal. Ramsdale merupakan kiper berbakat, cuma sayangnya selalu salah klub. Sebelum bergabung dengan Barcelona cabang Inggris, Ramsdale bermain untuk klub yang gak punya piala Eropa sama sekali. Cucurella tidak akan bergabung dengan Al Nassr musim panas ini. Mark Cucu Cucurella, bek kanan andalan The Blues, sebelumnya masuk dalam pantauan scouting dari klub Cristiano Ronaldo. Setelah berhasil mendaratkan Joao Felix, Al Nassr dikabarkan memantau Cucurella. Namun kabar tersebut telah dibantah. Al Nassr belum mau menjuarai Liga Arab Saudi, karena jika itu terjadi, kemungkinan besar kita akan ditinggal oleh yang namanya Cristiano Ronaldo. Tottenham Hotspur ditolak mentah-mentah. Rodrigo Pragos menolak tawaran untuk bergabung ke Tottenham. Ia hanya mau bergabung ke klub besar. Gimana enggak? Rodrigo sudah memenangkan hampir semuanya dengan Real Madrid. Bahkan Rodrigo sedikit lagi mendapatkan tempat utamanya di Real Madrid. Rodrigo baru mau pindah kalau tim besar menawarkannya. Real Madrid sudah memberikan lampu hijau untuk Tottenham melakukan pembicaraan dengan Rodrigo. Tapi Rodrigo tidak menghiraukan Tottenham. Bagi Rodrigo, memenangkan gelar adalah suatu hal yang penting untuk karirnya. Bayern Munchen akhirnya memiliki left winger untuk di musim depan nanti, di mana Luis Diaz resmi didatangkan dengan total nilai transfer 75 juta euro. Jadinya sekarang Luis Diaz resmi menjadi pemain Bayern Munchen sampai 4 tahun ke depan. Setelah James Rodriguez, Luis Diaz mengikuti jejak yang sama, di mana sekarang dia bakal tiap tahun memenangkan Bundesliga. Bayern Munchen berhasil mendapatkan kedua pemain Kolombia terbaik of all time setelah James. Sekarang Luis Diaz, ada satu foto yang harus kalian lihat di sini, di mana Luis Diaz waktu masih kecil memakai jersey Bayern Munchen. Ya, karena memang ini transfer yang sudah tertulis di atas langit, kalau Luis Diaz merupakan fans Bayern dari dia masih kecil. Tetapi ini bukan sekedar transfer, ini definisi sinema, di mana dengan uang 75 juta euro, ini bakal membantu banget Liverpool untuk mendapatkan satu pemain di sini. Pemain mimpi mereka, sekaligus puzzle terakhir untuk memenangkan Champions League di musim depan nanti. Di mana target selanjutnya untuk Liverpool adalah Alexander the Great. Alexander Isak bakal menjadi pemain Liverpool dalam jangka waktu yang sangat dekat, karena Isak hanya ingin bermain di Liverpool. Bahkan, dia sudah menolak 2 kali tawaran untuk bergabung ke klub Arab Saudi. Bahkan saking resminya kalau Isak bakal pindah ke Liverpool. Eddie Howe sudah resmi nggak bakal mengajak Alexander Isak untuk pre-season tour. Meskipun ini nggak bakal menjadi transfer yang tidak mudah sama sekali untuk Liverpool sendiri, di mana Newcastle meminta 150 juta pound sterling. Kalau Liverpool mau mendatangkan Isak dengan harga sebanyak ini, Isak bakal menjadi pemain termahal dalam sepanjang sejarah Premier League. Konfirmasi penjualan dari seorang Joao Felix ke Al Nassr
akan membuka percepatan transfer dari Xavi Simons. Karena kita semua tahu kesepakatan personal antara Xavi Simons dengan Chelsea ini hampir tercapai. Jaraknya itu sangat tipis sekali dan untuk ekspektasi harga transfer yang diinginkan oleh Leipzig agar bisa melepas Xavi Simons ke Chelsea kurang lebih 50–60 juta pounds. Di angka yang sama seperti angka penjualan Chelsea ke Al Nassr untuk Joao Felix. Jadi ini, wah luar biasa. Chelsea yang tadinya harus mengeluarkan uang besar untuk Simons, sekarang dengan melepas Joao Felix tidak mengeluarkan uang sama sekali. Operasi yang sangat-sangat luar biasa dari Chelsea dan Todd Boehly. Berikutnya adalah kabar dari Prancis, di mana kiper nomor 1 PSG Donnarumma tidak mau memperpanjang kontrak. PSG sudah mengantisipasi kepergiannya dengan membeli kiper baru, yakni Lucas Chevalier, dari Lille. Ini membuat terbukanya pintu menuju dua tim Inggris. Uniknya ini akan menjadi derby Manchester untuk tanda tangan seorang Donnarumma, di mana Manchester United kita semua tahu itu mengalami krisis posisi penjaga gawang. Diskusi hangat antara fans Manchester United terkait kesalahan-kesalahan seorang Onana. Dan tentunya kehadiran seorang Donnarumma itu bisa menjawab stabilitas yang ada di lini pertahananmu. Nah, ini bisa menjadi sebuah solusi smart. Karena Manchester United bisa saja menunggu untuk mendatangkan Donnarumma dengan status free transfer musim depan ketika memang kesepakatan dengan PSG tidak tercapai. Tetapi, ini adalah pekerjaan harus dimulai dari sekarang. Jadi pendekatan negosiasi itu harus dilakukan sekarang, agar itu bisa smooth. Donnarumma bisa pindah dengan free transfer musim depan. Berbeda halnya dengan Manchester City yang baru saja mendatangkan seorang James Trafford. Dia adalah jebolan akademi dengan mahar 27 juta pound. Tetapi kemungkinan untuk Donnarumma ke City juga besar. Terlepas dari mungkin gajinya juga permintaannya sangat-sangat besar. Namun ini bisa berubah apabila di window transfer ini Ederson benar-benar pergi. Selain duo Manchester Chelsea dan Galatasaray juga sedang memantau kondisi untuk kemungkinan mendatangkan Donnarumma. Wah, Chelsea terlihat sangat serius untuk musim depan ya. Mantan pemain timnas Prancis tiba-tiba melontarkan hinaan paling kasar ke Lamine Yamal. Nama orangnya adalah Adil Rami. Dalam sebuah sesi live, dia membahas Lamine Yamal dan mengatakan, seperti ini, sebagai manusia, saya udah nggak tahan lagi sama dia. Secara teknis, dia memang luar biasa. Tapi secara pribadi, son of Febe, itu jelas. Alasan dia ngomong kayak gitu, karena dia merasa kesel dengan cara Yamal berjabat tangan dengan Cristiano Ronaldo di final National League kemarin. Dia juga nggak suka gaya Yamal di media sosial, pesta-pestanya yang viral, dan gaya hidupnya yang dinilai so Amerika. Bahkan, dia nyebut aksi Yamal menurunkan celana saat selebrasi berasal dari budaya di penjara Amerika dan Meksiko, yang menurutnya punya simbol seperti orang yang pengen diperkosa. Dan yang paling parah, dia juga ngatain ibunya Yamal, FK, you too, mother. Kalimatnya ini terlalu keras untuk anak muda yang masih belasan tahun. Gimana menurut kalian guys, atas apa yang dikatakan Lamine Yamal? Apakah perlu dia berkata seperti itu? Atau ini hanya aksinya mencari panggung saja?